Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radana Lukman dari kelas 2 D4B NRP 31206000059. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang RESTful Web Service. Oke, di sini materinya tentang penjelasan tentang web service, RESTful, pembuatan web service menggunakan RESTful, pembuatan web client menggunakan RESTful. Apa itu web service? Jadi begini, web service adalah standar yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antara aplikasi atau sistem. Karena aplikasi yang melakukan pertukaran data bisa ditulis dengan bahasa pemrograman yang berbeda atau berjalan pada platform yang berbeda. Nah, contoh implementasi dari web service antara lain adalah SWAP dan REST. SWAP sabun. Itu RESTful Web Service. REST yaitu singkatan dari Representational State Transfer. Ini sudah terekam kan? Oh, ini sudah terekam. REST bukanlah sebuah teknologi. REST adalah sebuah arsitektur untuk pertukaran data menggunakan protokol HTTP. RESTful ini memiliki 4 komponen penting, yaitu URL design, HTTP verbs, HTTP response code, dan yang terakhir format response. URL design di sini kira-kira seperti ini ilustrasi URL design. Yang kedua ada HTTP verbs. Nah, ini contoh HTTP verbs-nya ya. Yang verbnya verb get loh. Itu dia menerima item dari sumbernya. Ini sebagai link, bisa dibuat untuk multiple request dan bisa sebagai cache atau bookmark. Verb post itu digunakan untuk membuat item baru di sebuah sumber. Ini sebagai form, tidak bisa buat multiple request dan tidak bisa dibuat cache atau bookmark. Selanjutnya ada put, yaitu dia menggantikan item yang telah ada di link sumber. Dia ini sebagai form, dia bisa multiple request tetapi tidak bisa sebagai cache atau bookmark. Selanjutnya ada patch, yaitu dia mengupdate hampir mirip sama put, cuman dia memperbarui apabila sama itemnya sama, dia memperbarui ke yang lebih baru. Dia berbentuk form, dia bisa multiple request, tetapi kadang dia juga bisa tergantung dari permintaannya apa. Dia tetapi tidak bisa sebagai cache atau bookmark. Yang terakhir ada delete. Sesuai namanya, dia menghapus sebuah item yang ada di sumber. Dia bisa sebagai link atau form, dia bisa multiple request, tapi dia tidak bisa di cache atau bookmark. Selanjutnya ada HTTP response, status code-nya 200, itu dia berarti successfully find. 404 berarti driver not found, atau biasanya kalau di web itu seringnya not found. 404 ID not found. 409 kredensial itunya salah. Kalau 500 servernya sedang error, atau enggak biasanya 502 bad server, ya seperti itu. 403 forbidden. Nah, itu sebagai contoh lainnya. Format response,
Komponen dari format response adalah misalnya status report code ini mengindikasikan status server terhadap resource yang di request. Misal 404 resource-nya tidak ditemukan dan 200 dan kalau 200 response-nya oke. HTTP version menunjukkan versi dari HTTP yang digunakan, misal HTTP versi 1.1. Response header berisi metadata untuk HTTP response. Contohnya seperti type server, panjang konten, tipe konten, waktu response, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang terakhir ada response body, konten dari data yang diberikan. Bentar, saya minum. Keuntungan dari RESTful. Keuntungannya antara lain yaitu bahasa dan platform itu agnostik. Yang kedua, lebih sederhana atau simpel untuk dikembangkan daripada SOAP. Yang tiga, mudah dipelajari, tidak bergantung pada tools. Yang keempat, dia ringkas, tidak membutuhkan layar pertukaran pesan atau messaging tambahan. Dan yang terakhir, secara desain dan filosofi dia lebih dekat dengan web. Meskipun ada kelebihan, RESTful juga mempunyai kelemahan, yaitu mengonsumsi model point-to-point komunikasi sehingga tidak dapat digunakan untuk lingkungan komputasi terdistribusi, di mana yang mana pesan akan melalui satu atau lebih perantaranya. Yang kedua, kurangnya dukungan standar untuk keamanan, kebijakan, keandalan pesan, dan lain sebagainya, sehingga layanan yang mempunyai persyaratan lebih canggih lebih sulit dikembangkan atau dipecahkan sendiri. Seperti itu. Nah, di sini adalah cara pembuatan web service RESTful. Pertama, tentu saja install boleh di basic atau advance. Komposer ini yang seperti di awal. Develop komponen ini untuk downloadnya. Ini membuat database-nya, melakukan konfigurasi add config dpphp, membuat employee menggunakan key seperti yang dulu, controller class, bukan konfigurasi command request dan URL manager di app config web.php. Nah, ini pakai enable pretty URL seperti ini. Manager subscript name sign. Dengan minimal effort kamu sudah kita sudah selesai membuat RESTful API secara akses untuk head employee show listing post employee get employee 123 return head employee 123 show the overview information of delete watch delete option employee itu the info regarding employee 123 chatku nggak enak Nah, yang selanjutnya ada pembuatan web client, sama install atau bisa langsung download, lakukan konfigurasi database app, bikin buat model employee memakai key, gunakan namespace app model employee, generate RUD-nya, silahkan akses RUD atau generate melalui URL index. Ini sebelum di URL. Aplikasi app controller nanti kita coba. Sekarang kita model, maka hapus saja filter model.
selesai seperti itu. Oke, bisa kita coba. Gatel.